Sekarang aku bakal lanjutin tadi yang belum kelar di problem 4 mengenai materi HO and branch. Nah, aku overview sedikit dulu terkait materi HO and branch. Jadi kurang lebih nanti ada 4 entry yang bakal kalian buat, mulai dari general entries, terus kemudian ada adjusting entries dan closing entry sama elimination entry. Nah, tadi kalau lihat di video kan bagian ini nih, yang closing entry yang awal yang kita tutup merchandise inventory beginning, kita munculin merchandise inventory ending, itu masuknya ke adjusting entries. Tapi berdasarkan kunci jawaban dari koordinator, kedua akun ini masuknya ke closing entries, dan seharusnya di dosen juga sama sih, masuknya ke closing entries. Nah, sekarang aku overview dikit. Dari general entries kan tinggal disesuaikan aja ya, mana yang akun-akun yang berkaitan sama transaksinya. Kalau ada pengiriman barang itu, maka akunnya seperti ini ya. Ini udah paten juga seperti ini, jadi bisa dihafalin. Pasti branch, terus ada WIP sama shipment tuh. Kalau dari branch sendiri cuma shipment from dan HO, shipment from dan HO. Nah, untuk angkanya dari shipment from HO sama HO itu sendiri, ambil angka si nilai faktur ya, atau gampangnya itu kalian ambil dari si branch ini ya, karena ini berkaitan sama branch, yang ambilnya di akun branch aja ya, yang ini Tangerang, Bandung, oke. Terus kemudian untuk selanjutnya itu ya, ini biasa ya, jurnal biasa. Ini aku overview dulu. Dan terakhir kalau ada return, tinggal dibalik aja dari jurnal yang ini kan poin ke-8 kan ada return nih, tinggal dibalik ya dari jurnal yang pengiriman ini, tinggal di reverse, karena memang ada profit yang nggak bakal terrealisasi karena memang dibalikin. Terus kemudian selanjutnya adjusting entries itu cuma buat depreciation expense. Itu belum tentu si HO-nya no entry, terus branch-nya itu ada entry. Nggak pasti begini ya. Kenapa? Karena kalau di problem ini yang punya aset itu cuman si branch-nya aja, si HO-nya nggak ada aset, makanya nggak ada depre expense di sini. Nah, kemudian kita masuk closing entries. Closing entries itu ada beberapa jurnal, kurang lebih ada 5 tahapan. Yang pertama itu tutup merchandise inventory beginning, munculin merchandise inventory ending, terus tutup akun nominal, terus kemudian kita akui branch income atau loss, baik itu dari sini nih, dari yang ketiga sini ya, artinya ada dari sini nih, yang si branch kan ada income summary, kalian tinggal jumlahin aja nanti selisihnya ada di mana. Kalau misalkan nih dari sini kan posisinya angka di debit lebih besar ya, jadi ada loss, makanya income summary-nya ada di kredit. Ketika income summary-nya ada di debit, itu artinya ada gain atau ada branch income ya, kayak di posisinya yang ada di Bandung sini. Di Bandung itu ada 300, terus kemudian di kreditnya lebih besar. Nah, itu income, makanya income summary pada HO. Nah, branch income atau loss ini bakal ditransfer ke HO ya, jadi ada branch Tangerang dan branch Bandung. Nah, untuk akunnya di mana letaknya itu kalian tinggal sesuaiin sama akun home office yang kalian udah buat di sini. Yang kayak aku udah bilang, HO sama branch itu biasanya berseberangan. Jadi ketika HO-nya di kredit, maka branch-nya itu akan ada di debit. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika seperti ini kondisinya, maka si branch Tangerang di sini ya, HO-nya di debit, maka branch Tangerangnya ada di kredit. Kalau di sini juga sama, HO-nya ada di kredit, maka branch Bandungnya ada di debit. Nah, nanti selisihnya tinggal disesuaikan apakah branch loss atau branch income. Kalau branch income ya berarti di kredit ya, kalau loss di debit. Terus kemudian branch income atau loss itu ada 2 kali, ada yang berdasarkan income summary sama realisasi WIP. Realisasi WIP itu di branch-nya itu nggak ada jurnalnya, tapi nanti ngejurnal di bagian HO-nya atau kolom HO. Nah, setelah kalian buat pengakuannya ya, ini tabel pengakuannya nih dari Tangerang dan Bandung ya, dari beginning, shipment, return, dan ending
Ini kalau ada retur ya kondisinya, kalau nggak ada retur ya nggak usah dibuat. Tapi ini ada retur. Nah, ini terkait sama beginning, shipment retur itu ada di jurnal di atas. Terus kalau ending itu dari yang kita catat di uh, yang kita munculin di merchandise ending di closing entry pertama. Nih yang ini nih. Kita dapat 210 dan seterusnya ya. Nah, untuk UIP-nya sendiri itu menyesuaikan. Kalau yang pertama kan kebijakannya 10%. Yang shipment sama retur itu sesuaikan sama transaksinya, itu kebijakannya 25%. Kalau di Tangerang, di Bandungnya itu 15% dari nilai faktur. Untuk endingnya sendiri, nah kalian harus cari endingnya itu normalnya dan patokannya selalu dari si UIP shipment sama return ini. Ini kalau ada retur ya. Tapi kalau nggak ada retur berarti shipmentnya aja, terus ditambahin sama si selisih antara sales ending dikurang sama sales yang ada shipment sama return ini. Ya artinya gini, ketika ini kan normalnya dia pakai yang ini kan, kebijakan di sini. Nah, selisihnya itu pakai kebijakan yang ada di beginning ya, gitu ya. Jadi memang 90.000 ini atau 100.000 kurang 10.000 ini adalah pakai kebijakan yang 25%. Nah, sisanya itu pakai kebijakan yang 10%. Jadi ibaratnya ini nih dikurang, jadi ada senilai ini 90.000 ya, ada senilai 120.000 yang kita pakai kebijakan 10%. Sedangkan yang ini mana, yang ini kan kita dari hasil penjumlahan yang ini ya, yang this one nih, ntar aku hitamin dulu. Nah, yang ini kan kita memang ambil dari sini kan, dari UIP, atau kalian mau hitung ulang juga boleh ya, caranya juga sama gitu, dari shipment dan returnya di kalian sama kebijakannya itu 25%. Nah, kalau yang ini yang 12.000 ini adalah hasil dari selisih yang 210 ini dikurangin sama yang udah terrealisasi nih, yang 100 sama 10.000 ini ya, atau netnya itu 90.000. Jadi ada sisa 120.000 itu pakai kebijakan yang awal atau beginning yang 10%. Nah, untuk yang di sini juga sama ya, teman-teman. Jadi kita dapat apa? Yang ini 21.300, terus kemudian kita cari selisih dari si shipment sama returnya. Terus kita pakai kebijakan awal 10%. Jadi bakal dapat nilai penambahannya. Ya, jadi jangan lupa dikurung dulu. 300 nih di sum sini nih, kalian lihat di bawah sini yang ada mouse aku itu 2300. Jadi kayak gitu ya teman-teman, buat dapetin nilai endingnya. Itu cara cara yang paling memang sudah paten seperti itu. Terus kemudian kalau kita udah nih branch income atau loss ya dari keduanya, dari income summary sama si UIP, maka kita akui branch income atau lossnya. Tinggal di tambah kurangin dari si branch loss ini sama branch income. Ya, netnya itu loss apa income? Kan kalau dari sini kita lihat lossnya itu lebih gede, jadi otomatis ada loss income summary di debit. Nah, setelah kita udah dapat yang pertama beginning inventory, yang kedua ending inventory, yang ketiga akun nominal, yang keempat itu terkait sama branch income atau loss, maka kita bisa dapat income summary-nya di sini. Yang kita tutup ke retail earning. Dan kalau dilihat-lihat, bukan dilihat-lihat lagi ya, kalau dihitung nanti dapat hasilnya itu ada untung atau ada laba dari income summary yang kita hitung dari beginning inventory, ending inventory, akun nominal, dan branch income atau loss. Ini dua nggak usah ya, karena ini dua masuknya ke sini, ke bagian sini. Yang dua atas ini
masuknya ke penutupan income atau loss ya. Nah, kalau udah kelar terkait sama ini semua, kita masuk ke elimination entry. Ingat, elimination entry itu gunanya buat tutup akun reciprocal. Jadi akun reciprocal itu terkait sama HO dan branch. Ya, jadi kayak HO, branch Tangerang, branch Bandung di sini ya. Nih kayak gini nih. Ini kan ada HO nih. Terus kemudian di sini ada branch Tangerang, branch Bandung. Nah, ini harus dihapus. Cara hapusnya tinggal lihat saldo branch itu ada di mana selama di general entries. Contoh, di sini kan ada branch Tangerang nih, kalian jumlahin aja. Nanti hasilnya ada di debit atau di kredit. Misalkan setelah kalian hitung, ternyata branch Tangerang itu adanya di debit. Nah, kalau ada di debit, pada saat mau ditutup, maka ditutupnya ke kredit. Begitu juga untuk si branch Bandungnya, sama. Kalian lihat saldonya dulu, baru ditutup kemana. Kalau di sini kalau kalian lihat saldonya itu semuanya dua-duanya di debit, jadi makanya ditutup ke kredit. Yang kalian hitung itu yang ada di kolom HO doang ya, atau kantor pusat, di kolom ini aja selama general entries ya. Jadi harus diingat tuh. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita udah tutup HO dan branch atau akun reciprocal, kita bisa tutup UIP beginning. Ya, jadi dari pengakuan UIP ini, yang terutama yang beginning ya, yang beginning itu pengen kita tutup ya. Yang beginning ini harus kita tutup. Jadi ada UIP yang udah terrealisasi, jadi UIP-nya ini harus didebitin biar kita hilangin UIP-nya. Terus kemudian realisasinya itu digantikan dengan akun yang namanya merchandise inventory beginning ya. Nilainya dari mana? Nilainya dari UIP beginning, dari kedua branch ya. Jadi tambahin nih 28.800 sama si 15.000, nanti dapat hasilnya 43.800. Terus kemudian untuk yang selanjutnya kita bakal tutup pengiriman barang dagang. Ini mirip banget sama retur, jurnal retur, tapi bedanya nanti di kredit sama angkanya. Ya karena angkanya kenapa beda? Karena ada retur sama di tabel itu angkanya beda. Ya, ini apakah harus berurutan? Tadi di kelas sih aku sempat bilang nggak harus berurutan ya. Kalian boleh langsung dari UIP beginning ke UIP ending. Tapi kalau mau cari aman, kalian boleh ikutin aja urutan ini dari KJ koordinator ya. Jadi dari akun reciprocal, UIP beginning, terus kemudian pengiriman ditutup sama si yang terakhir UIP ending. Ya, kemungkinan dosen aku nggak tahu ya bakal berurutan atau enggak, tapi kayaknya agak cukup strict sih. Kalau buat aku nggak juga. Nanti kalau di ujian kalau memang nggak berurutan nggak apa-apa. Ya, dalam penutupan pengiriman barang dagang ke branch itu untuk dua jurnal awal ini, dua akun pertama itu kayak retur aja sebenarnya ya, shipment tuh sama UIP. Tapi bedanya kalau retur itu kan di kreditnya ada branch ya, tapi branch itu udah ditutup di bagian sini. Jadi udah bukan branch lagi, tapi nanti namanya shipment from HO. Jadi shipment from HO yang ada itu ditutup ya di bagian sini. Elimination entry. Ini ditutup. Nah, untuk angkanya dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel lagi. Ya, jadi tabel ini dua tabel nih bakal guna buat elimination entry ya. Yang pertama kepake di UIP beginning, yang kedua ini buat pengiriman, yang terakhir ini buat UIP ending. Ya. Oke. Nah, tadi kan kita UIP beginning udah ya, tinggal ditambahin. Sekarang kita di di penutupan pengiriman barang atau elimination entry di pengiriman barang. Nah, di elimination pengiriman barang itu kalian catat kayak gini tadi. Kemudian di kreditnya itu shipment from HO. Nah, ini template udah pasti kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian boleh hafalin nih dari yang bagian B sampai bagian yang D. Itu template sama. Untuk yang akun reciprocal ini belum tentu sama ya, karena tergantung dari saldonya. Apakah saldonya itu ada di debit atau di kredit. Tapi mostly normalnya kayak gini sih, bakal HO pada branch ya, baik itu Tangerang maupun Bandung dan branch lainnya. Normalnya. Oke, setelah kalian dapat, yang kalian pertama catat itu adalah nilai UIP-nya. Ya, UIP itu harus
penjumlahan dari shipment sama retur ya. Ini satu kesatuan nih, ini 2 ya. Jadi WP-nya itu bakal dapat 18.000. Kenapa? Karena 20.000 kan yang awal, terus kemudian ada retur 2.000, artinya nggak terrealisasi. Jadi 18.000 itu yang terrealisasi. Nah, shipment from HO-nya juga kalian jumlahin dari mana? Dari si bagian atau kolom branch ya. Jadi ada yang 100.000 di poin ketiga, terus kemudian ada shipment from HO yang di bagian retur yaitu 10.000. Nanti bakal dapat nilai 90.000. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang shipment to branch ini bisa disesuaikan aja atau di balance. Terus yang terakhir ada di bagian ini bukan Bali ya, ini harusnya Tangerang. Dan kemudian yang di sini itu bagian Bandung. Nah, jadi ini ada salah ketik. Nanti kita sesuaikan ya. Aku upload ulang KJ-nya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, yang bagian Bandung. Ya, jadi dari yang UIP Bandung ini, shipment dan retur dijumlahin, didapat 21.300. Kemudian untuk shipment from HO-nya dari kolom branch Bandung, yang poin ketiga 150.000, dan yang terakhir itu ada retur sebesar 8.000. Jadi harus ditutup karena dia saldonya ada di debit, ditutup ke kredit. Nah, untuk shipment to branch Bandung itu disesuaikan aja. Dan yang terakhir itu penutupan UIP ending dari tabel juga ya. Jadi semua ini bakal kepake nih dari beginning, shipment sama retur, sama yang ending juga bakal kepake buat elimination entry ya. Nah, untuk yang terakhir UIP ending itu dia jurnalnya kayak gini, stock atau paten. Jadi merchandise inventory ending income statement pada merchandise inventory balance sheet. Jadi kurang lebih merchandise inventory ending dari balance sheet itu atau inventory itu ini kayak pencatatan apa ya, realisasi gitu dari profit yang ending ini ya. Jadi ini tinggal jumlah nih 30 sama 23.100, nanti bakal dapat 53.100 ya. Untuk jurnalnya seperti ini, semuanya pakai angka dari tabel untuk dari B sampai ke D, yang A itu dari general entries. Jadi itu ya kurang lebih overview-nya. Di sini juga ada notes, kalian bisa baca step untuk closing entry dan step elimination entry, ada yang dijelasin di sini ya. Jadi kurang lebih itu aja videonya. Thank you banget yang udah nonton, dan aku mau minta maaf sekali lagi karena ada tadi terlambat atau terlalu lama nggak jelasinnya, butuh 20 menit lagi. Tapi thank you banget yang udah dengerin, dan semoga ini ngebantu nge-refresh sama overview kalian ya. Thank you teman-teman, selamat malam.